Assalamualaikum buat teman-teman semua. Nih hari ini kita review produk ya. Produk dari si Bos nih, Bos 29N. Video ini sponsornya sama si Andre nih, Andre 29N Bandung. Pemain-pemain ranking udah tau lah sama 29N Bandung. Nanti kalau teman-teman mau belanja atau apa, ntar saya kasih nomor linknya. Atau mau WA langsung ke si Andre juga bisa untuk pembelian barang langsung ke WA ke Andre bisa, atau mau lewat Shopee juga bisa. Harganya emang rada beda bro. Buat teman-teman juga harap maklum ya kalau misalnya yang pada jualan gitu, kayak misalnya Andre nih ataupun saya lah, nggak usah pakai nama orang, saya jual di Shopee atau siapapun jual di Shopee, itu harganya pasti akan lebih mahal dibanding dengan offline-nya. Kenapa? Karena di Shopee ada biaya adminnya. Biaya adminnya itu 8-11%. Jadi wajar kalau misalnya harganya akan lebih tinggi ya, 8-11% kan lumayan. Misalnya anggap aja harga barang 1 juta. Ya kalau offline, misalnya offline 1 juta, lo up ditaruh di Shopee ya mau nggak mau kena up, misalnya 10%, misalnya jadi 1 juta, 1.100.000 karena ada potongan langsung dari Shopee. Jadi buat teman-teman nanti kalau misalnya mau belanja bisa langsung lihat di link Shopee-nya Andre atau mau langsung WA ke Mas Andre juga nggak masalah. Ya hari ini kita review ini ya teman-temannya, ini namanya napur atau tatakan sepul buat ranking, tapi ini bukan original ya. Ini sekilas nih buat teman-teman ya yang belum tahu ya, saya info ke teman-teman ya. Tatakan sepul ini harganya sekarang lumayan. Kalau misalnya pun ente beli ya, mau beli kayak gini doang, ada yang nos stok lama. Kalau nggak salah GoPay deh, pernah lihat. Ada pula yang ASI. Yang ASI itu dalam artian udah ada sepulnya, udah ada. Itu mah biasanya kalau ente mau ngebangun ranking dari nol atau fanatik gitu ya, fanatik pengen full Orion gitu ya, bisa ambil yang ASI. Di si Andre juga ada yang ASI. Udah ada sepul CDI, sepul lampu, sama pulser, sama kabelnya itu udah ada, tapi stok lama dan itu harganya juga lumayan. Dulu aja harganya sekitar 3 jutaan, mungkin sekarang harganya udah naik kali karena pengapian semuanya naik. Yang second juga ada, second original gitu. Ini kayak gini gitu. Cuman kalau yang second gini tergantung ininya, tergantung apa fisiknya, tergantung fisik juga tergantung kelengkapannya. Kalau yang fisiknya kayak gini udah bolong-bolong gini mah ya paling second paling cepean. Yang pokoknya ini mainnya kalau yang second ya second ori antara 100 sampai 200 ribuan. Tergantung fisiknya, dalam arti saya bilang tergantung ininya masih standar apa enggak. Satu, yang kedua klaim-klaiman nih di sini nih. Jadi kan suka ada klaim tuh. Itu kan kalau nyari klaim kayak gitu kan agak susah kalau sengaja nyari. Kadang penjual ada yang ngelengkapin dengan klaimnya, ngelengkapin dengan bautnya. Jadi relatif kalau yang second gimana kondisi fisik dan gimana kelengkapannya. Nah, untuk yang si Andre ini murah gitu ya, di Shopee 50.000. Nah, sekarang kita uji nih, soalnya ini penting ya. Maksudnya kita uji, saya pasang nanti kita dial. Karena kalau misalnya si timing ini salah atau melesetnya terlalu jauh, ini bisa ngasih efek ke teman-teman. Misalnya terlalu jauh dalam arti terlalu maju, bisa ketinggian apinya, atau terlalu mundur, telat, bisa jadi lemes motor. Makanya kita uji kalau misalnya sesuai dengan data spek pabrik, ini rekomend buat teman-teman buat beli ya. Yang kita uji yang paling penting di sini ya doang, di titik pulsernya. Catatan CDI-nya asli. Karena kalau misalnya ente nih ya pakai tatakan 10 asli gitu, pulsernya ori nggak diapa-apain, CDI-nya kawet, nggak ngefek, tetap aja ngaco apinya. Jadi jodohnya tetap ke CDI asli. Sekarang kita pasang di mesin, langsung kita lihat si kaki kecilnya berapa, kaki kecil sama kaki gedenya. Ya, sekarang kita langsung pasang ya teman-teman. Nih lihat nih, pas nggak ini di dudukannya? Nah, masuk tuh, pas. Sekarang kita baut. Kalau kayak gini yang penting titik pulsernya, makanya nanti harus di dial. Waduh, nih teman-teman lihat ya, bautnya nongol ini. Bos ininya harus di chamber ulang nih. Ini kalau teman-teman beli papan kayak gini ya, kayaknya nongol ini bautnya.
Coba pasang magnet. Wih, mepet tuh. Tuh mepet. Tuh mepet. Ini belum dikencengin si magnetnya. Jadi kalau teman-teman misalnya mau beli kayak gini, tatakan spool yang KW ini, yang bukan ori ini, bautnya jangan pakai baut JP. Nanti pakai baut biasa, model JF gitu. JP apa JP? Kebalik. Pokoknya modelnya jangan yang ori. Kalau pakai model ori nongol nih dia ininya. Jadi harus pakai yang model biasa. Coba kita countersink ya. Ini harusnya bagusnya sih di countersink. Jadi biar nggak mepet sama magnetnya. Tadi magnet dipasang belum dikencengin juga, udah mepet banget. Belum dimur. Nah kalau mepet nanti kegerus magnetnya. Magnet Erking kan mahal. Countersink aja nih. Ini pakai alatnya ini nih buat chamber. Nah. Oh, jadi berubah kan. Ya dikit lagi nih, tuh beda kan kalau yang ini nongol banget. Ntar nih saya countersink lagi deh ya, biar enak. Nih ya teman-teman ya, udah di countersink nih. Ini countersinknya nih, ukurannya segini nih. Jadi kalau misalnya ente mau pakai model Orion, ini harus di countersink dulu, soalnya nanti mepet ke magnet. Kan rapi gitu kalau udah di countersink. Tuh masuk ya, pasang jauh magnetnya. Oh jauh, nah jauh tuh sekarang, tuh jauh, aman udah. Nah sekarang kita pasang pusher, kita dial, kita cek ininya nih, si timing ininya nih, ini melesetnya terlalu jauh apa enggak, apa masih bisa ditoleransi. Ya teman-teman, ini udah dipasang ya dial ya. Ini udah dipasang nih pusarnya. Sekarang kita lihat nih timingnya dia berapa kalau di set secara manual. Soalnya kalau melesetnya terlalu jauh nanti ngaruhnya ke timing api. Ini kita lihat nih datanya. Ini manual book RK atau Erking bisa pakai. Timingnya, mesin timing. Ini kalau ngitung pakai timing LED 20 nih. Kalau manual segini nih, 1,8 plus 0,15. Kalau manual langsung pakai dial. Nih segini. Sekarang kita lihat ini, yang ini jauh banget nggak nih melesetnya. Ini kalau teman-teman butuh ini nanti harus saya kasih linknya buat belajar. Plastiknya jangan dihitung nih. Kalau Erking mah dia ada plastiknya. Paling enak sebenarnya kalau ngedial pakai magnet RK, nggak ada plastiknya. Pakai yang kode 11L tuh, 11L atau 3M5. Ini mah dia ada plastiknya, jadi jangan dihitung plastiknya. Nah ini berhenti segini nih, tuh lihat yang kecilnya tuh, bukan yang gede, yang bawah, kaki bawah. Plastiknya jangan dihitung ya. Nah seginilah. Nih lihat di dial 0 nih. Lihat nih, berapa nih? 1. Wait, udah pulang dia. Berarti cuman 1,2. Berarti bedanya 0,6 ya. Sama 1,2. Jauh kalau 0,6 mah. Jadi ini apinya telat. Kalau ente pakai dudukan ampur ini,
timingnya telat. Ini kelihatan, nggak usah ngukur atasnya, bawahnya juga telat. Bawahnya kan 1,8 di buku manual. Ini bawahnya 1,2 kalau kita nyantar manual. Berarti nanti kalau di center juga dia retard si apinya. Efeknya kalau motor ente bener-bener standar dar yang nggak ada perubahan. Kalau api telat motornya lemes. Ini menapur gini cocoknya buat 1000 meter nih. Ini kalau ente main 1000 meter pakai nih tutukan ini nih, apinya telat. Jadi kalau buat motor harian ini harus dirubah dulu si apa dudukannya. Nggak bisa ini kalau buat motor standar dadar mah motornya lemes pasti, apinya telatnya jauh. Standar bawah 1,8, ini 1,2 di putaran bawahnya. Atasnya apalagi, atasnya telat banget pasti. Atasnya ranking 0,4 atasnya ranking kalau manual. Ini lihat, coba kita lihat atasnya nih. Nah ini atasnya nih, lihat gerakan jarumnya. 0,005 juga nggak ada, cuma sedikit. Motor bawahnya apinya telat, atasnya telat. Ente harus rubah si napurnya kalau misalnya mau langsung dipakai PNP. Ya nggak usah protes sih, namanya barang KW. Harga 50.000 sama harga 3 juta jauh kan bedanya bro. Ya segini ya teman-temannya untuk review dudukan spool ini. Jadi kalau misalnya intinya kesimpulannya kalau dudukan spool ini lu harus ada rubahan. Pertama di dudukan baut ini nih, di countersink, sama harus ngatur lagi nih si timingnya. Kalau nggak diatur gimana efeknya? Tergantung. Kalau motor lu standar dar ya, standar pokoknya, nggak ada rubahan, nggak ada debu, nggak ada segala macam. Kayaknya motornya jadi lemes. Soalnya si apinya jadi telat. Minimal motornya jadi agak basah. Minimal itu ya, jadi agak basah motornya. Soalnya si kurva apinya sedikit agak telat, mau di bawah mau di atas telat. Kalau udah telat di bawah juga berangkatnya juga yang harusnya misalnya kurva auto advance-nya bisa sampai 25, karena udah telat ya bisa paling auto advance paling sekitar 20-an. Jadi sedikit agak telat, sedikit agak mundur gitu apinya. Tapi kalau misalnya ente motor-motor portingan ya tergantung racikan mekaniknya. Cuman kalau dibaca sekilas gini biasanya kalau buat motor-motor spek seterukan tinggi itu, yang motor seterukannya tinggi itu bisa nih pakai, atau buat 1000 meter tuh bisa pakai, karena dua mesin itu kalau seterukan tinggi atau main long, main panjang 1000 meter itu biasanya apinya nggak pada maju, yang ada juga malah mundur. Oke, terima kasih ya teman-temannya atas waktunya. Nanti saya kasih linknya nih, link si Andre kalau misalnya ente mau beli, atau ntar saya buatin deh satu ya, tapi terbatas ya stoknya. Jadi nanti saya countersink, saya atur lagi si dudukan timingnya, jadi ntar ente nggak usah ngatur-ngatur, tinggal beli, tinggal pasang aja. Ntar saya kasih link shopnya juga. Oke, terima kasih ya teman-teman atas waktunya.